cantik dan baik hati dipaksa menikah dengan Datuk Marini, seorang rentenir kaya dan kejam, demi melunasi hutang ayahnya. Terpisah dari kekasihnya, Samsul Bahri, Siti menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan perlawanan di rumah suaminya. Samsul yang kembali dari pendidikan berusaha menyelamatkan Siti. Namun, intrik dan dendam Datuk Maringgi membawa tragedi bagi mereka berdua. Bidadari Ambo yang cantiknya mengalahkan dia sementari Sanjo. Ade Udah pandang-pandang, mata-mata mek sajo adik ini kok. Bak bungo seroja, nanti gak mekar harum baunya. Ondende, udah Samsul. Rayuanmu sudah seperti orang membuat saja. Sudahlah, Ijan gak kurang jumbo. Kok Dena cariak-cariak banget? Agak bawain rawi wajah udah beberapa hari kok. Apa nama gue udah rusuh. Siti, sungguh balik kantor udah balik. Namun takdir bak bidua dak dapet udah tampil. Jawab kaki ku udah bawa jalan, jawab rantau ku udah tuju, satu hati ku udah tinggal. Mbak aku tiba-tiba udah bakat coba itu. Apa yang sebenarnya terjadi udah hendak menghinggakan Denai surang diri. Apa udah lain gak sayang Kak Denai? Atau mungkin udah punya nama lain yo? Bukankah itu sih? Dama malah udah dahulu. Udah diterima sekolah di negari Sumbarang. Malanjuan amanah darayakan doang. Cita-cita udah jiwa menjadi orang berpendidikan dan mampu mengangkat derajat keluarga. Tapi jauh dari kau Siti, itu gak rusuh dalam hati udah kini. Kalau Mbak itu katanya udah, mana mungkin Dene bisa manahannya? Dena indah Rio menjadi rantai dan akan menghambek cita-citanya udah. Tapi Mbak janji ya udah akan bawa dia pulang dengan keberhasilan dan rasa dan tetap utuh untuk adek yang ditinggalkan. Siti, udah berjanji sama Siti. Tapi Siti pun harus bajai kau udah. Jangan udah goyah menerima orang lain. Awas saja kalau sampai ada orang lain kok yang menghentikan udah di hati Siti. Berjanji Siti kau udah? Mbak janji udah. Ya mana? Apa Siti petik kok? Bunga. Itu bunga dari ladang air. Anjir mulai siang hari ko ha. Raso ka baranda bawa di batang ayah ko. Nah jalannya payah kok madurian ha. Kamari lah Woi, Apa tuh udah? Dede, apa yang terjadi di situ kok? Tapi sungai dan sepi kok kalian berdua-dua di situ. Memangnya kalian tidak takut kalau ada orang ketiga? Yang ketiga, Nan katigo itu setan. Aduh, sete kok. Onde-mande, ete. Kami hanya kebetulan datangmu di siko.
dan sekalian hanya berbincang-bincang saja. Tidak lebih dari itu doh. Ijang lah itu salah paham pulong. Lele, iyo bantu itu orang kalau sedang di mabuk asmara kok banyak saja alasannya. Kalian pikir kami kok anak kete, tidak pernah mudah sih dulu toi. Iya iyo. Yo lawe ente bodoh. Sebenarnya mate, kalau ente bodoh udah percaya, tahu malah karumpuy, katamu, kok pohon ada siko teh. Sebenarnya tuh mate, iyo kan Siti. Batu udah. Oh anak muda, kami kok lagain, tahu kalian? Lagi dulu kami kok makan asam garam, sambal lado tanah, buat partai jari lah. Deus, apa nama sabu itu? Tita ete ya. Maksud kamu tak baik itu dote. Anak muda-muda zaman sini kok teh banyak sih alasannya. Betul. Pulanglah kalian deh. Daripada dari siram kalian joya sungai kok kawan. Ete koyo sabana leo. Iyo ete. Kami akan balik pulang dan lebih berhati-hati menjaga diri. Bana kami udah samsu. Betul yang disampaikan Siti teh. Tadi itu Ambo menamu Siti hanya sekadar bercerita, sekaligus minta izin. Karena Ambo alhamdulillah diterima sekolah di Negeri Sebarang teh. Iya kan Siti? Batu udah. Nah, itu labia bayi ya. Kalau bayi itu pulang ete dulu ya. Kok lama banget di siko, beko lagi ete mencari-cari. Tadi kopi bagian bagian lain. Kok dicari puluh bini muda beko. Apa nih yang dene? Ini kalian yo, yang ketiga itu setan. Hati-hati ya teh, tetap begitu setan ada. Oh ya Siti, sebagai bukti kasih dan cinta udah ke Siti, udah akan selalu mengirimkan surat untuk Siti. Satyo malam akan udah bayangkan wajah Siti, basang dia di bintang-bintang yang ada di langit sana. Onde, udah memang pintar merayu. Kalau aku nanti akan membangun bunga kenanga di depan rumah. Kata orang tua-tua dulu, kalau cinta kita tulus dan suci, aromanya akan harum semerbak. Meskipun angin membawanya terbang jauh. Adik pandang pada siapa kalau ada abang hai gembira rasanya adik senyum-senyum senyuman yang menggoda adik jangan bingung kami belum berkenyang. Abang lirik-lirik melirik pada siapa apabila adik melayang jawabkan abang genit-genit di mata buaya akan berisi nanti pulang selingan. Jika abang adik bertanya abang sudah buang masa kenapa bergaya apapun ada memang abang semua tak guna.
semua di rumah Bagindo Sulaiman. Lampu minyak menari suram. Ia duduk lumbai, menggenggam surat tagihan, kertas tipis yang menyesakkan hidup. Tiba-tiba, pintu berderit keras, digedor ganas, seolah malam siap merampas segala. Malam semakin lari ke kita. Dan namun yang tanggung jawab tidak mengenal waktu. Ambo kemari untuk menagih hutang, menagih janji-janji yang pasti-pasti saja, bukan janji-janji kosong. Oi Datuk Maringgi, Ambo butuh waktu sedikit lagi. Layar dagangan Ambo sedang diterpa angin kencang. Ambo minta waktu lagi. Tapi kalau hutang-hutang ini belum bisa Ambo bayar dalam waktu dekat, mungkin anak gadis Ambo satu-satu bisa sebagai jaminan. Bagindo, dangakan elok-elok. Binatang dipaci talinya, manusia dipaci kecilnya. Jika dalam beberapa minggu kok angku indak membayar hutang tu, Nurbaya akan menjadi istri Datuk Maringgi. Kok sabui nanya terapok, kok batu pasti kebanang. Usaha ragu juga kata Ambo. Ambo akan membayar hutang-hutang. Nurbaya bukan hanya sekedar sebagai penjamin hutang begitu. Di tangan Ambo, Nurbaya tidak akan kekurangan apapun. Harta, pelayanan, semuanya disediakan dengan lengkap. Atau kalau tidak, kau bayar hutang kau malam ini. Kau cuma tinggal punya waktu dan kau harus jawab segera begitu. Kalau kau tidak sanggup, semua hartamu sudah ada di tanganku. Emas, sawah, satu lagi, tertinggal Nurbaya menjadi istriku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi, Ayah? Aku mendengar pembicaraan kalian. Mengapa aku dibicarakan? Seolah adalah barang yang bisa digunakan sebagai jaminan pelunas hutang, Ayah. Apakah kalian melihatku bukan seperti manusia, Ayah? Cinti, nak, tolong dengan ayah. Ayah hanya tidak mau nama baik keluarga kita hancur berantakan dan kita jadi hidup melarat, Siti. Ayah berjanji akan menyelesaikan masalah ini dan segera melunasi hutang-hutangnya. Jadi aku yang harus dikorbankan demi harta yang hanya hiasan dunia ini, Ayah. Apakah harga diriku ini tidak lebih berharga dari semua ini, Ayah?
Anggap saja ini sebagai jalan awal buat kamu dan masa depanmu. Di rumahku nanti Nurbaya, kau akan menjadi orang yang betul-betul punya harta. Kemudian kau dilayani bak seorang ratu. Menjadi ratu di istana seorang penindas sepertimu yang hartanya dibangun di bawah penderitaan orang lain. Itu lebih hina bagiku daripada harus tidur di bawah bayangan langit. Harga diriku, kebebasanku takkan bisa kau bayar dengan kemewahanmu dan tua. Siti, nak, tolong dengan ayah. Ayah berjanji akan menjemputmu kembali pulang, dan kita akan berkumpul kembali di rumah. Bagindo, kau sudah dengar kan? Hutangmu lunas malam ini. Kau bisa tidur nyenyak. Nurbaya, Nurbaya. Ini belum selesai, Datuk Wali. Aku akan menjemput Siti Nurbaya. Itu janjiku. Ayah, jika ini adalah jalan yang ayah anggap benar, demi nama baik keluarga aku tidak akan melawan ayah. Tapi ingatlah ini, ayah, aku melakukan ini bukan karena aku rela, bukan karena aku menerima takdir ini, ayah. Aku melakukan semua ini hanya karena aku adalah anakmu, dan seorang anak selamanya akan menjaga nama baik keluarganya, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Bagindo tidak mampu menebusnya dan merasa sangat bersalah sudah menjadikan anaknya sebagai jaminan yang tak dapat tebus kembali. Ya Tuhan, Siti, kok menangis? Beberapa hari ini kita perhatikan, kau sering termenung dan diam 1000 bahasa.
ceritakan pada ente Siti, apa yang terjadi? Aku sudah kalah dengan takdir. Aku tak seberuntung orang-orang di luar sana, Ente. Aku sudah dijadikan sebagai jaminan lunas hutang oleh ayahku. Dan sebentar lagi, aku harus menikah dengan Datuk Maringgi, Ente. Apa? Datuk Maringgi? Orang tua yang kejam itu? Dan ya Allah Siti, jangan Siti. Dia tidak akan pernah bisa memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu, Ente. Aku tahu itu semua. Tapi ayahku, dia terlilit hutang dan tak mampu untuk membayarnya. Aku hanya ingin membantunya. Astaga, Siti, kau diminta membantu bagaimana? Tapi aku melihat wajah ayahku setiap malam. Wajah seorang lelaki tua yang kalah oleh dunia. Wajah yang tak tahu bagaimana lagi cara untuk bertahan hidup, Ente. Dan jika memang jalan ini bisa membantu keluargaku, maka biarlah aku yang tenggelam. Tuhan Siti, aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi masalah ini. Dengar Siti, kita masih ada waktu, masih ada jalan lain. Kita akan cari orang-orang yang bisa membantumu. Guru kita, penghulu kampung, atau siapa saja yang mau mendengar cerita. Semua sudah terjadi, Ente. Besok pernikahan itu akan dilangsungkan. Dan aku hanya ingin malam ini menjadi saksi dari takdir hidupku sebelum aku menjadi seseorang yang bukan lagi diriku sendiri, Ente. Tiba-tiba di pusara gendang mata buta.
Tibalah hari yang paling getir bagi Siti. Langkahnya berat, seolah menapaki jurang nestapa, pucat dan pasrah. Batinnya menjerit, memanggil kebebasan yang tak jua datang. Ia menunduk, menahan tangis, dan nyaris murung. Begitulah Siti melangkah, menggenggam hati yang remuk menuju takdir yang tak pernah ia pinta. Dahanyo mati ditimpo kalapo rambutan dahanyo mati ditimpo kalapo denai sampaikan di dalam nyanyi denakan janganlah baikku hai nakan duang si birang tulang bejadi palarai damam hai nakan duang oi upia nan surang sabakan hati buaikan iman
kalian lah teh. Makanlah nak. Dari kapatang nampak dia teh. Kalau ngado susu nasi dua masuk ke nasi gulai. Makanlah nak. Beko dama mana teh. Kok sakit? Tambah kaya awak nak. Dan hidangan mewah ini takkan cukup mengisi hatiku yang kosong ente. Tenggorokanku tercekik, rasanya bagaikan batu basah menimpa dadaku. Aku sungguh tak berdaya, ente. Kami tahu nak. Bukanlah pernikahan impianmu. Tapi begitulah kadang takdir kita sebagai perempuan. Kita sering berhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, yang kadang terasa seperti jurang yang menghimpit. Kita hanya bisa berharap
Kenapa wajahmu seperti langit mendung, istri? Bukankah kau sudah mendapatkan segalanya? Harta, status sosial, kau menjadi istri terpandang. Bukankah itu yang diinginkan oleh semua perempuan, ha? Ada aja. Bahagia Datuk. Ini semua hanyalah kepalsuan. Harta dan status tanpa cinta hanyalah sakar emas, Datuk. Aku seperti boneka di rumah ini, memuaskanmu tanpa jiwa. Dan aku tidak pernah menginginkan semua ini, Datuk. Jangan bicara omong kosong, Siti. Kau mendapatkan apa yang semua orang perempuan di dunia ini yang inginkan. Mereka menginginkan berada di posisimu, dan mereka berusaha untuk melakukan semua cara, Siti. Kau pikir kau siapa, ha? Persetan dengan cinta busukmu itu. Andaikan mereka semua tahu bagaimana rasanya menjadi aku, kehilangan hak atas diriku sendiri, mereka pasti lari sebelum menginjak rumah ini. Hidup seperti ini terasa lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Jangan bicara omong kosong dan bocah rumahmu ini, Siti. Kau pikir semua yang kau dapatkan ini mudah kau dapatkan, ha? Kau pikir kau terlalu lemah untuk mendapatkan semua ini? Kau tidak akan bisa lari dari semua ini, Siti. Takdirmu sudah ditentukan untuk menjadi istriku, dan kau akan selamanya berada di dalam neraka yang kau bikin sendiri, Siti. Ambillah segalanya dariku, Datuk. Kebebasanku, kebahagiaanku. Tapi harga diriku takkan pernah bisa kau angkut dariku. Itu adalah satu-satunya yang akan kugenggam erat di hayatku. Udah Samsul Bahri, masihkah kau ingat janji kita di tepi sungai saat senja? Waktu itu dunia terasa hanya milik kita berdua. Kini aku terjebak
Samsul, kekasihku, jika kau membaca surat ini, mungkin ragaku sudah tak lagi bernyawa. Bukan dunia fana ini yang memisahkan kita, melainkan tirani dan dendam yang membutakan hati. Berjanjilah, Samsul, meskipun aku tak lagi di sisimu, kenangan tentang cinta kita akan terus membara di hatimu. Kalinda, Belinda, makan dulu. Kekasih yang mencintaimu, Siti Nurbaya. Sedikit. Di mana? Di pasar kampung, riuh tawa dan harum kue hadir seketika. Tatkala Siti terpaku pada sosok tegap berseragam musuh, Samsul Bahri, tatap bertaut, rindu pun pecah. Menyingkap janji yang dulu terucap, malam merambat di perbatasan hutan, sunyi menggigil menanti. Siti dan Samsul berlari, saling merengkuh dalam dekap yang menebus luka. Meski bayang maut setia mengintai dari gelap. Siti? Kaukah itu Siti? Udah, Samsul Bahri. Kau benar-benar ada di sini. Aku pikir aku sudah kehilangan harapan. Aku pikir aku akan selamanya terperangkap dalam mimpi buruk ini, Samsul. Siti, aku sudah berjanji untuk kembali kepadamu. Janji yang tak akan pernah aku ingkari. Tapi hatiku hancur, Siti. Hatiku hancur melihatmu dan mendengar kabarmu yang terpenjara dalam istana mawar dan tak mampu untuk melawan. Samsul, kita tidak boleh begini, Samsul. Ini sangat berbahaya. Dan tua, dia bisa melakukan apa saja jika dia sampai tahu. Hidupku sudah bukan milikku lagi, Samsul. Lalu mengapa kau mengirim surat ini, Siti? Suratmu bagaikan kompas di tengah badai kerinduanku. Dan itu satu-satunya alasanku kembali, Siti. Dan mempertaruhkan segalanya. Sampai detik ini, hatiku masih milikmu, Samsul. Meskipun ragaku terperangkap, jiwaku terbang bebas. Setiap tawa, setiap bisikan itu, semuanya tertanam di sini, Samsul. Tidak begini, Sam. Ini sangat berbahaya. Dan tua, dia bisa melakukan apa saja. Nyawamu bisa terancam jika tidak sampai tahu. Dan aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, Samsul. Biarkan dia tahu. Aku tidak takut menghadapinya, Siti. Aku kembali bukan sebagai Samsul dan dulu lagi. Aku seorang perwira terlatih, Siti. Dan aku siap bertanggung dan membelamu. Jangan bodoh, Samsul. Dia bukannya seorang suami
Ini bisa menjadi berita yang besar untuk Datuk Maringgi dan akan menjadi hadiah yang sangat mahal. Ambo melihatnya, Tuan. Nyonya Siti bertemu dengan laki itu di hutan belakang, di dekat tepi sungai kecil tadi malam, Tuan. Saat rembulan hampir sempurna, Tuan. Sang Sobari, bajingan begitu. Yagi, Siti Nurbaya, saya sudah kasih semuanya untuk dia. Harta, kedudukan, semuanya sudah aku kasih. Berani-beraninya dia mengkhianati saya. Dasar perempuan jalan. Lalu apa perintah Tuan? Apa yang harus Ambo lakukan, Tuan? Ini Muiz, ambil ini, cepat. Kau masukkan cairan itu ke dalam minumannya malam ini. Sedikit demi sedikit, Muiz. Biar dia rasakan bagaimana dia akan direnggut oleh kehidupannya sendiri. Malam ini juga, tapi ingat, jangan sampai ada yang curiga. Pergi sekarang juga, Muiz. Cepat, Muiz. Nyonya, ini ada teh hangat untuk Anda. Terima kasih, Samsu. Sama-sama, Nyonya. Malam ini terasa dingin sekali, Nyonya. Jangan sampai Nyonya masuk angin. Mencari sinamang hitam, uang sinamang putih, ikut sinamang putih. Sekarang dia tahu tidak ada satupun yang bisa mengkhianati Datuk Maringgi. Bahkan cinta pun.
bisa lolos dari Datuk Maringgi. Rasakan pengkhianatanmu, Nurbaya. Seorang raja, apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang padaku. Jangan coba-coba melawan pembangkang. Aku bukan orang yang dermawan. Jangan coba-coba. Hati-hati menerima akibatnya.
luar biasa. Oh tiada tandingannya, aku yang paling berkuasa. Semua